1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Selamat pagi, ibu, bapak, dan saudara semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga cinta dan kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara, apakah Anda pernah mengikuti sebuah perlombaan? Paling tidak perlombaan 17-an misalnya. Lomba makan kerupuk, atau lomba memasukkan pensil ke dalam botol, atau lomba-lomba yang lain. Tentu jika kita mengingat masa kecil kita seringkali berlaku seperti ini. Kalau misalnya ada teman kita yang menang, kita selalu akan berpikir, pasti dia curang, pasti dia pakai sesuatu kemudian dia bisa lebih berhasil, dan sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara, seringkali kita melihat keberhasilan orang lain itu bukan sebagai sesuatu hal yang baik, karena keberhasilan orang lain itu tidak membuat kita lebih untung. Malah kita seringkali menganggap bahwa keberhasilan orang lain itu sebagai sebuah kerugian bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara, bacaan yang kita baca hari ini tentang Daud dan Saul. Saul tentu saja adalah seorang raja. Ia sudah memiliki jabatan, ia sudah memiliki kekuasaan. Tetapi ia iri kepada Daud. Katanya Daud dipuji oleh lebih banyak orang dibandingkan dia. Akhir-akhirnya apa? Yang dipikirkan oleh Saul hanya soal keirihatian yang dia miliki. Yang dipikirkan oleh Saul hanya soal bagaimana caranya aku kemudian harus bisa lebih tinggi daripada Daud. Ibu, bapak, dan saudara, iri hati memang merupakan suatu akar dosa yang paling dalam. Seringkali semua dosa yang kita lakukan itu bisa jadi berakar dari iri hati. Ibu, bapak, dan saudara, saya mencoba untuk merenungkan bagian ini. Dan kemudian saya mendapatkan paling tidak kita bisa melakukan 3 hal yang bisa kita lakukan untuk tidak lagi menggunakan iri hati kita, tetapi lebih kepada menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada perintah-perintah Allah, melakukan segala sesuatunya seturut dengan apa yang Allah inginkan. Misalnya, yang pertama, ibu, bapak, saudara, kita bisa melihat keberhasilan orang lain itu dari sudut pandang yang lain. Maksudnya apa? Melihat keberhasilan orang lain itu untuk memotivasi diri kita, memotivasi kita untuk bekerja lebih baik, memotivasi diri kita untuk mungkin melakukan proyek-proyek yang lebih besar, mungkin lebih kreatif daripada kita yang sebelumnya. Kita tentu saja mengerti bahwa keberhasilan itu tidak hanya didapat dari datang begitu saja, tetapi perlu usaha yang lebih keras, tetapi butuh usaha yang lebih pintar dan cerdas untuk kita boleh mendapatkan keberhasilan itu. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan orang lain yang berhasil, tetapi berpikir bagaimana caranya kita juga bisa berhasil seperti dia, bukan bersaing dengan dia. Kita akan masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berpikir bahwa dia, rekan kerja kita atau siapapun itu yang sedang kita iri kepadanya, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai rekan untuk kita bisa berkolaborasi. Justru, ibu, bapak, dan saudara, kita mengerti kalau kita berkolaborasi itu akan jauh lebih menguntungkan bagi kita daripada kita hanya sekedar berkompetisi. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya apa yang ada dalam hati kita itu bukan tentang keirian kita, bukan tentang ingin menjatuhkan orang lain, tetapi bagaimana kita bisa memegang terus firman Tuhan dan bisa berkolaborasi dengan orang lain, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik, bisa menghasilkan kerajinan kerja yang lebih baik, bisa menghasilkan produk-produk yang lebih bagus, yang lebih kreatif, dan sebagainya. Ibu, bapak, saudara, saya ingin mengingatkan bahwa memang iri hati kerap kali itu muncul tanpa kita sadari. Iri hati itu seringkali muncul
tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Tetapi yang jelas, jika kita sudah iri hati, banyak kali pekerjaan kita yang akan terganggu. Karena kita lebih memikirkan bagaimana caranya kita mengalahkan orang lain dibandingkan kita mengembangkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, 3 hal tadi, melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, kemudian menjauhkan sikap iri hati kita untuk terus bersaing, tetapi kita belajar untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan yang terakhir adalah meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menjauhkan sikap iri hati kita dari segala langkah hidup kita tersebut. Kiranya renungan hari ini bisa membantu kita untuk kita terus bisa bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita, dan semakin diperkuat oleh Tuhan supaya kita tidak lagi menjadi iri hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dalam setiap jalan hidup kami. Kami menyerahkan langkah hari ini ke dalam tangan-Mu. Memulai minggu ini ya Tuhan, kami berharap supaya apa yang kami lakukan dan kami kerjakan itu bukan hanya untuk memuaskan dahaga kami, memuaskan iri hati kami, tetapi kami boleh memuliakan nama-Mu dengan segala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.